Uh, Selanjutnya, kita akan belajar di video kedua ini tahapan perkembangan manusia. Sebelumnya, kita sudah memahami ini. Anda sebelumnya sudah melihat ada 6 proses konseling, dan kemudian kalau Anda paham, jelas, di mana poin nomor 5 saya akan bahas tersendiri. Kali ini saya akan membahas tersendiri poin nomor 5, yaitu tugas perkembangan. Jadi masalahnya orang datang ke konseling itu karena tugas perkembangannya nggak finish, nggak selesai. Seperti itu. Tapi harapannya adalah tugas perkembangan nggak pernah terlambat untuk diselesaikan. Oke? Fase perkembangan adalah fase yang nggak bisa dibalik. Jadi kalau bayi sudah lahir, jadi bawah 5 tahun, balita, anak, remaja, dewasa, dan menua. Jadi kalau sudah ada kesalahan di proses mendidik bayinya atau bawah 5 tahun, kalau sudah dewasa nggak bisa dimudahin lagi, seperti itu ya. Nah, yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah memberikan makna ulang, memaknai ulang dengan kebijaksanaan yang terjadi saat ini. Oke? Fase perkembangan tidak bisa dibalik. Nah, self-development, perkembangan, itu pada awalnya seorang anak lahir dan dia biasa disebut dengan individu. Dia individu tapi belum utuh, dia masih perlu bergantung sama orang lain. Perlu dididik, perlu dibekali segala macam program tentang bagaimana dia hidup dan lain-lainnya. Nah, dari individu perlu masuk dalam proses individuation agar menjadi utuh. Yang tadi belum utuh, sekarang utuh. Nah, proses ini dilakukan sejak dari bayi, terus kemudian fase anak-anak, semakin besar lagi teenager, remaja, dan terakhir adalah pada fase dewasa. Dan inilah development task, tugas perkembangan. Semoga paham ya. Jadi inilah fasenya. Nah, kenyataannya pada saat baby nggak finish, ternyata misalnya dia orang tuanya bekerja, dia nggak mendapatkan cinta kasih sayang dari orang tuanya. Jadi hanya 3 bulan saja rata-rata kalau ibu bekerja, cutinya kalau nggak salah rata-rata 3 bulan ya, 3-5 bulan tergantung ke perusahaannya. Jadi yang ngasuh sudah orang lain, seperti itu. Jadi kedekatan dengan orang tua nggak ada. Misalnya di situ unfinished. Pada saat anak-anak, ternyata nggak finish juga, misalnya. Dia juga kurang mendapatkan perhatian, beberapa pelajarannya ketinggalan, dan tujuannya anak dapat nilai jelek, salah satunya adalah mendapatkan perhatian orang tua, ternyata orang tua malah nggak perhatian, seperti itu. Terus teenager, nah pada saat dia ternyata nggak finish juga. Contohnya, misalnya salah satu kebutuhan teen adalah emosi. Emosi maksudnya sosialisasi emosi itu perlu dipelajari, dirasakan, diakui. Nah, kadang-kadang ada orang tua nggak peka, dia nggak bisa membantu anaknya untuk menjadi pribadi yang sehat secara sosial dan emosi, seperti itu. Jadi biasanya pada saat teenager ini, biasanya saat remaja, anak-anak akan mulai tertarik sama lawan jenisnya, seperti itu. Ya, ini nggak bisa selesai. Kalau nggak bisa selesai, yang terjadi apa? Galau. Seperti itu, ada ganjalan di hati, nggak bisa dikomunikasikan keluar, orang terdekatnya orang tua, tapi dia nggak bisa menyampaikan sama orang tua, mungkin menyampaikannya sama peer groupnya, teman-teman sekelompoknya. Teman sekelompoknya bisa jadi memberikan informasi yang salah tentang apa yang dia rasakan. Seperti itu, unfinished. Pada saat dewasa, ada perkembangannya juga.
nggak finish juga. Seperti itu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan tugas perkembangan. Tadi saya sudah singgung di slide sebelumnya bahwa salah satu cara paling mudah untuk menyelesaikannya adalah memaknai ulang. Oh iya, saya tahu masalah saya ini disebabkan karena saya kurang kasih sayang dari orang tua. Seperti itu. Lalu setelah Anda tahu seperti ini, apakah Anda bisa memaknai ulang masa lalu Anda? Oh, mungkin orang tua saya secara ekonomi susah sehingga untuk memberikan asupan makanan yang baik, gizi yang baik buat saya perlu biaya, perlu kerja, seperti itu. Itu salah satunya. Oke. Berikutnya, contohnya. Contoh-contoh tugas perkembangan yang nggak selesai itu seperti ini. Ada anak sudah usia remaja tapi nggak bisa mandiri. Ya, sudah remaja nggak mandiri. Harusnya kemandirian dibentuk sejak kecil. Sejak 2 tahun itu sudah bisa. Sebelum 2 tahun pun, 1,5 tahun pun sudah bisa. Contohnya dari apa? Kamu mainan, selesai mainan, masukkan kembali ke tempatnya. Kembalikan lagi ke tempatnya. Seperti itu. Sudah mahasiswa tidak bisa survive. Ada seorang rekan punya anak, kemudian punya kesempatan untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Dan kesempatan itu nggak diambil karena apa? Karena anaknya nggak tahu, bukan nggak tahu, lebih tepatnya, nggak bisa, sudah ketakutan dulu pada saat saya di luar negeri. Saya harus beli makanan di mana, beli roti di mana, cuci baju bagaimana. Jadi hal-hal yang untuk survive itu tidak diajarkan sama orang tuanya. Jadi dia melewatkan kesempatan itu. Karena biasanya di rumah sudah disediakan sama orang tuanya semua. Atau juga yang ketiga, sudah remaja nggak bisa bilang maaf. Seperti itu. Ya, itu harusnya sudah diajarkan dari kecil. Kalau bisa sebelum masuk TK, sebelum masuk sekolah. Seperti itu. Tahu yang benar dan yang salah. Kalau salah, bilang maaf. Saat remaja tidak peka atau cuek. Ini seperti tadi saya jelaskan bahwa pada saat remaja, anak butuh ada satu kebutuhan emosi untuk bersosialisasi dan mengenalin emosinya. Peka atau tidak peka atau cuek itu salah satu tugas perkembangan yang nggak selesai. Jadi misalnya contohnya bisa diperlihatkan orang tuanya kesusahan bawa barang banyak. Diem aja. Tidak menawarkan bantuan. Seperti itu. Ya. Oke, ini adalah contoh-contoh tugas-tugas perkembangan yang nggak selesai. Nantinya semakin ke depannya akan banyak menghambat kehidupannya sendiri. Seperti itu. Oke, berikutnya hidup yang sehat adalah hidup yang pada masanya. Contoh, pada saat masih anak-anak. Ini waktunya bermain, belajar tata krama, bukan belajar pelajaran, belajar tata krama. Ya belajar tadi minta maaf, tahu disiplin, mengembalikan barang pada tempatnya, mengucapkan terima kasih, permisi, seperti itu ya. Pada saat anak seperti ini. Lalu pada saat anak seperti ini, agak besar lagi, ini bermain tetap, belajar dan bersosialisasi, mulai belajar dan bersosialisasi. Jadi di sini anak sudah tahu tata krama, sudah tahu ke rumahnya orang lain, ini bukan rumah saya, ada aturannya, ada batasannya. Sendal masuk ke rumah orang di depan, lepas di depan, atau dipersilakan masuk. Nah, itu harus sudah tahu batasannya. Di rumah saya pakai sendal boleh masuk sampai ke dalam, datang ke rumahnya orang lain. Ya tidak bisa seperti itu. Lihat dulu aturannya seperti apa. Lihat dong tuan rumahnya. Orang tua harusnya sudah mengajarkan. Kemudian remaja fokus belajar, pengenalan emosi dan tujuan hidup. Jadi ngenalin emosinya, belajar sosialisasinya sudah sebelumnya. Dikembangkan lagi lebih matang. Terus mulai mengenal tujuan hidupnya. Saya ini passionnya apa ya? Sukanya apa? Saya perlu belajar apa? Untuk melengkapi untuk menggenapi tujuan saya hidup di bumi ini apa? Berikutnya lagi lebih dewasa. Nah, ini sudah fokus berkarya, sudah tahu passion dan tujuan hidup. Ya, sudah seperti ini sudah tahu
passionnya, saya senangnya apa. Misalnya saya senangnya musik, saya senangnya menulis, saya senangnya menggambar, saya senang berhitung, accounting, saya senang dengan hukum, atau saya senang dengan politik, apapun. Nah, berikutnya di fase ini fokusnya sudah berkeluarga umumnya di Indonesia. Ya, di Asia Timur biasanya usia seperti ini orang sudah mulai tanya, sudah berkeluarga, sudah punya anak, mengembangkan kehidupan dan karir, seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah menikmati hasil hidup. Nah, hidup yang sehat adalah hidup yang pada masanya. Nah, misalnya sudah harusnya fokusnya berkeluarga. Fokusnya di sini misalnya. Ya, fokus berkeluarga. Tapi dia masih belum bisa bersosialisasi, mengembangkan kehidupan dan karir. Ini ada yang terhambat di sini. Di sini harusnya sudah berkarya, tapi nggak tahu tata krama. Ngomong sama orang bentak-bentak. Maaf, maksud saya berkata kasar ya. Seperti itu. Jadi ngomongnya bentak-bentak, kasar-kasar, seperti itu. Terus di sini harusnya sudah mulai fokus belajar, tujuan hidup, malah senangnya mainan. Nah, harus ada yang dicek. Seperti itu. Tapi inilah fase perkembangan. Kalau misalnya tidak selesai, tidak tuntas, yang masih bisa dituntaskan. Seperti itu. Oke? Berikutnya. Yang pasti dibutuhkan anak dan remaja, kalau boleh saya singkat, itu nomor 1, cinta yang tidak bersyarat. Jadi, oke nak, apapun kamu, walaupun matematikamu dapat 25, aku tetap sayang sama kamu. Tapi kamu perlu belajar lebih lagi, disiplin lebih lagi. Jelaskan di mana susahnya, seperti itu. Tapi, papa sama mama, ayah sama ibu, bapak ibu sayang sama kamu. Dunia yang aman, yang kedua. Sudah ada aturan yang jelas. Kadang-kadang jadi masalah adalah bapaknya punya aturan A, ibunya punya aturan B. Nggak jelas anaknya. Dunia yang jelas tuh, yang aman tuh yang apa sih? Di sekolah Bapak Ibu. Di sekolah itu kan sudah aman. Udah jelas. Masuk jam berapa? Jam 7 misalnya. Kalau kamu terlambat, ada konsekuensinya. Dikasih tahu, besok ada tugas. Kerjakan. Kalau nggak dikerjakan, konsekuensi. Lalu berikutnya lagi, ada misalnya ulangan, review. Kalau misalnya nggak belajar, ya sudah, reviewmu jelek. Reviewmu jelek akibatnya apa? Jelas. Jam istirahatmu jam segini. Kantin ada di sebelah sana. Kamu boleh makan kapan? Boleh belanja di kantin kapan? Itu dunia yang aman. Dunia yang aman sama dengan standar yang jelas dan konsisten. Anak butuh itu. Anak butuh itu. Anak juga butuh tahu. Kadang-kadang ada anak yang saya nggak tahu orang tua saya pulangnya kapan, nggak jelas. Kadang pulang, kadang kerja, kadang nggak kerja, seperti itu. Sama seperti Anda, beberapa dari Anda mungkin, nggak semua, yang masih gajian. Kalau misalnya gaji Anda berubah-ubah, Anda merasa aman nggak? Nggak aman. Nggak usah gaji Anda dirubah deh. Tanggal pemberian gajinya saja berubah-ubah. Bulan ini tanggal 1, bulan depan tanggal 5, bulan berikutnya lagi tanggal 25. Ya, oke, nggak aman jadinya. Berikutnya, gizi yang baik. Ya, gizi adalah penunjang kehidupan yang baik. Anak dengan gizi yang baik tentunya akan lebih sehat, lebih baik. Ya. Yang terakhir adalah contoh disiplin dan mandiri. Anak-anak memang perlu diajarin disiplin dan mandiri, tapi lebih penting lagi orang tuanya ngasih contoh. Paham Bapak Ibu ya? Kalau anak perlu dikasih contoh, pada saat remaja, Anda nggak kasih contoh, Anda cuma kasih, ini dibalikin ke tempatnya. Tapi Anda sendiri, misalnya, sepatu dibalikin ke tempatnya, tapi Anda nggak ngasih contoh. Remaja bisa komplain Bapak Ibu, dan remaja sudah jauh lebih besar. Tapi kalau anak-anak, mulailah dari anak-anak. Contoh, kasih disiplin dan mandiri. Anda mau anak Anda melakukan apa? Mulai dari orang tuanya dulu. Percayalah, saya sudah menangani banyak sekali kasus. Kalau misalnya ditanya, ya mungkin 4 hal ini yang akan saya berikan sama Anda. Contohnya itu perlu, jadi bukan hanya aturannya. Aturan boleh, aturan ada, konsekuensinya ada, tapi sama-sama lakukan. Bawa piring misalnya Anda, saya sampai sekarang misalnya setelah selesai makan di rumah, pasti saya bawa piring ini ke belakang. Anak saya nyontoh,
semua seperti itu. Itu contoh. Paham? Oke, terima kasih buat sudah menonton video kedua. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya di video ketiga. Terima kasih.